Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di audio Magnet Rezeki. Semoga saya doakan para member channel Telegram ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang sekali ketika membaca dan mendapatkan banyak sekali testimoni-testimoni Anda semua yang kehidupannya makin berkualitas, makin berkah, makin berlimpah, dan makin dahsyat, makin mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga seluruh member-member dari channel Telegram ini juga mendapatkan keberkahan yang sama dan bahkan lebih dari itu. Oke Bapak Ibu, saya sudah berjanji ingin menyampaikan tentang ilmu Garputala, dan ilmu ini dahsyat sekali. Saya ketika mendapatkan ilmu ini seperti mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dan akhirnya saya selama ini hidup dengan ilmu Garputala ini. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tentang ilmu Garputala, saya ingin bercerita dulu ya. Waktu itu ada seorang ibu yang BBM saya. Assalamualaikum Ustadz, saya udah nggak mau hidup lagi. Kaget saya mendapatkan BBM seperti itu. Belum pernah saya mendapatkan BBM yang seperti itu. Ya palingan SMS aja, mama tolong kirimin pulsa begitu ya. Kalau yang kayak gitu responnya gampang. Tapi kalau ada orang mau bunuh diri, menghubungi saya, ya saya juga nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya sang ibu. Ya Ustadz, saya udah nggak mau hidup lagi. Akhirnya saya coba tanya balik, ibu ada apa? Ya kemudian akhirnya sang ibu bercerita, iya Ustadz, saya punya anak laki-laki umur 1 tahun meninggal dunia. Ya meninggal dunia mah biasa, tapi kenapa kok sang ibu ini udah sampai udah nggak mau hidup lagi? Ternyata meninggalnya dengan cara yang tragis Bapak Ibu. Ya sang suami mundurin mobil, sang anak main di belakang, lalu kemudian akhirnya kelindes. Dua orang kakaknya melihat dengan mata kepala sendiri sang adik dilindas mobil oleh sang ayah. Berteriak kencang, lalu kemudian sang ibu yang ada di belakang mungkin lagi masak atau apa, kemudian keluar dengan tergopoh-gopoh dan melihat anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian dia gedor-gedor gitu ya pintu kacanya, baru kemudian sang ayah turun. Ya akhirnya empat orang hamba Allah melihat dengan mata kepala sendiri sebuah kejadian yang teramat dahsyat buat kehidupan mereka. Sampai akhirnya ya saya merasa wah pantas aja kalau mereka ini kalau sang ibu ini selalu terhantui gitu ya, terhantui dengan pikirannya. Nah, kalau Anda mungkin sudah dengarkan materi saya tentang jeruk nipis, ini jeruk nipisnya udah bukan jeruk nipis lagi Bapak Ibu ya. Jeruk nipisnya udah mungkin ratusan puluhan tertetesi di seluruh tubuhnya. Ya, ketika membayangkan misalnya disebutkan nama anaknya saja, saya bisa bayangkan betapa traumatiknya luar biasa. Nah, pada saat itu saya juga kebingungan Bapak Ibu ya. Dan waktu itu posisinya sang ibu ada di sebuah kota yang jauh dari saya ya. Kemudian saya ada di Depok gitu. Terus kalau seandainya itu orang ada di depan saya, mungkin saya bisa langsung nasihati secara live gitu ya. Tapi ini orangnya jauh, bagaimana caranya? Ya, nah disinilah korelasinya ilmu Garputala Bapak Ibu. Waktu itu kemudian saya bilang begini, ibu, kalau ibu percaya sama saya, tolong ibu ambil air wudhu gitu. Akhirnya alhamdulillah dia percaya sama saya, dia ambil air wudhu. Saya pun mengambil air wudhu juga gitu ya, untuk menyamakan energinya. Nah, jadi di sini korelasi ilmu Garputala ya. Nanti saya jelaskan tentang Garputala ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata sang ibu ini respon. Waktu itu saya berpikirnya sederhana. Seseorang yang sedang galau luar biasa, khawatir, marah, cemas, kalau wudhu insya Allah
bisa jauh lebih tenang gitu kan. Itu aja pikiran saya untuk membantu sang ibu. Tapi ternyata dia BBM lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah wudhu. Sekarang apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian akhirnya saya bilang begini, ibu temennya wudhu, sholat deh saya bilang gitu ya. Akhirnya dia sholat Bapak Ibu ya. Ternyata dia ajak suaminya. Dia sholat ya, sholat hajat, sholat duha gitu ya. Lalu kemudian setelah sholat, dia hubungi saya lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Sekarang ngapain begitu ya. Kemudian saya bilang begini, coba deh Bu, buka Al-Quran gitu. Sebenarnya saya juga nggak ngerti apa yang terjadi ya. Saya pernah diskusi gitu ya. Katanya ini 30 tahun belum tentu sembuh nih gitu kan. Karena depresinya luar biasa gitu ya. Ya saya apalah saya gitu ya. Bukan siapa-siapa. Akhirnya saya bilang begini, Bu, temennya sholat Al-Quran, coba deh Ibu buka Al-Quran. Siap Ustaz ya. Nah uniknya adalah ketika dia nanya, ayatnya ayat berapa Ustaz gitu. Nah sampai saat itu saya mentok tuh, iya ya ayatnya ayat berapa ya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya saya udah nggak sempat nanya orang, udah nggak sempat googling gitu ya Bapak Ibu ya. Udah nggak sempat lagi melakukan apapun, akhirnya saya sekenanya aja. Dan itulah awal mula saya ketemu dengan ilmu ini. Kemudian saya bilang begini, Bu, buka aja sekenanya ya. Buka aja sekenanya Al-Quran. Yang pertama tertumbuk di mata, yang pertama kali terlihat di mata, itulah jawabannya insya Allah. Saya bilang begitu, pede aja saya yakin gitu ya. Karena takutnya orang yang ada di ujung BBM saya nih udah mau bunuh diri gitu ya. Saya takutnya begitu ya. Kemudian akhirnya dia bilang gini, siap Ustaz gitu ya. Akhirnya dia membuka Al-Quran sekenanya ya. Akhirnya saya tungguin gitu ya, sang ibu ini, apa yang terjadi pada sang ibu gitu kan. Saya tungguin ini sang ibu. Akhirnya kok nggak hubungi saya lagi, saya takut kejadian nih gitu kan. Akhirnya saya hubungi dia duluan gitu ya. Bu, gimana kabarnya gitu ya. Subhanallah Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Jawabannya begini, Alhamdulillah, terima kasih Pak Nas, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas nasihatnya. Padahal saya belum ngasih nasihat apa-apa. Saya baru bilang kalau udah ketemu itu Al-Qurannya kita bahas sama-sama begitu ya. Tapi dia udah sembuh duluan gitu ya. Akhirnya dia datang ke rumah orang tuanya, datang ke rumah mertuanya, selesai, dan setahun berikutnya diganti lagi anak yang keempat dan laki-laki lagi gitu ya. Sembuh Bapak Ibu. Hanya dengan seperti itu dia sembuh. Luar biasa. Akhirnya yang saya coba tanyakan adalah, ya, itu ayatnya ayat berapa gitu. Itu yang bikin saya penasaran, kok bisa hanya dengan begitu itu dia bisa sembuh. Ternyata dia membuka 2 tempat, tapi yang saya ingat 1 Bapak Ibu, yaitu surat 18 ayat 4 ya. Bunyinya begini, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang berkata bahwa Allah mengambil seorang anak. Kaget dia ya ketika membaca ayat itu. Saya juga kaget luar biasa, merinding sekali. Kok bisa ngepas ayatnya? Kok bisa ngepas seperti apa yang ada di kepalanya dia? Ternyata di kepalanya dia tuh dia menuduh Allah, ya Allah kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil yang laki-laki? Kenapa kau ambil dengan cara yang tragis? Kenapa kau ambil sekarang dan seterusnya? Di kepalanya dia menuduh bahwa Allah mengambil seorang anak, mengambil anaknya dia, gitu ya. Lalu kemudian yang lebih dahsyatnya adalah ayat berikutnya, malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Masya Allah ya. Itu dia, saya bisa bayangkan Bapak Ibu ketika dia membaca ayat ini ya. Dia kan lagi nuduh Allah. Terus kemudian kata Allah, sungguh tak pantaslah kurang lebih begitu ya. Engkau menuduh aku seperti itu. Ini ya adalah sebuah kedustaan terhadap aku. Yang jawab bukan saya.
tapi langsung Al-Quran gitu ya. Saya juga nggak nunjukin tempatnya, langsung Al-Quran yang tunjukkan ayatnya. Tapi ayat berikutnya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Karena Allah bilang begini, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Dia langsung kaget Bapak Ibu. Kok Allah tahu kalau saya ini mau bunuh diri begitu ya? Kalau saya ini perasaannya udah mau bunuh diri aja, udah nggak mau hidup aja di dunia gitu. Subhanallah Bapak Ibu ya. Saya bisa bayangkan si ibu itu menangis dengan sederas-derasnya. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah obat buat dia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Masya Allah, akhirnya dia paham bahwa anak itu perhiasan. Dan akhirnya dia katakan dalam dirinya, ya Allah, sungguh aku akan buktikan bahwa aku adalah orang yang terbaik yang Engkau pilih. Subhanallah Bapak Ibu, sembuh saat itu juga. Hanya dengan menggunakan Al-Quran. Hanya dengan menggunakan Al-Quran, lalu kemudian sang ibu ini sembuh, dan kemudian yang terjadi setelahnya adalah dia tenang gitu ya. Pastinya karena yang kita butuhkan bukan rezeki, bukan anak, bukan yang lain. Yang kita butuhkan adalah ketenangan batin Bapak Ibu ya. Dan ternyata dia mendapatkan ketenangan batin itu ketika dia membuka Al-Quran. Nah, akhirnya saya karena dapat ilmu seperti itu ya, oh ternyata Al-Quran bisa jadi solusi ya gitu kan. Akhirnya saya setiap ada masalah, saya pribadi ya, setiap ada masalah saya buka Al-Quran. Setiap ada masalah saya buka Al-Quran dengan cara yang seperti itu. Ya Allah Maha Tahu lah. Saya juga nggak ngerti ini ilmu apa. Ya apakah saya pernah coba googling tentang istikharah bil Quran. Pernah juga coba buka-buka buku tentang istikharah bil Quran. Tapi ya ini selesai gitu ya. Sang ibu ini selesai. Bisa jadi wallahu alam ini ilmu apa. Tapi akhirnya saya ketika ada masalah saya buka Al-Quran. Ketika saya punya masalah berat sekali, saya akhirnya udah nggak perlu yang lain Bapak Ibu. Saya hanya perlu ketika saya mendatangi Al-Quran saya buka, dapat ayatnya, saya renungi, nangis dengan itu dan seterusnya ya. Suatu ketika ya karena saya sama istri udah hidup dengan ilmu Garfutala ini ya, akhirnya setiap ada masalah saya sama istri kita sama-sama buka Al-Quran. Nah waktu itu sempat saya sedang bimbing umroh gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba istri saya BBM saya ya, Bi nggak punya uang nih gitu. Ya khas istrinya Ustadz lah begitu ya. Aduh saya lagi bimbing umroh, lagi jauh dari dia gitu kan, uang udah habis gitu ya. Saat itu kami memang ada proyek, terus kemudian saya udah bekalin. Tiba-tiba semua uangnya udah habis, ternyata tukang yang datang gitu ya. Dan uangnya udah habis. Anda bisa bayangkan kalau tukang yang datang ini, mereka butuhnya uangnya uang cepat gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu, saat itu saya bilang begini, bentar ya Mi, aku tanya Allah dulu gitu ya. Nah dia udah paham tuh, saya tanya Allah maksudnya adalah saya menanyakan kepada Al-Quran. Akhirnya saya buka Al-Quran. Ketika saya buka Al-Quran gitu ya, saya ketemu ayat. Akhirnya saya kirim deh Bapak Ibu ya, bukan kirim duit tapi kirim ayat surat 11 ayat 6. Saya bilang gini, Mi tolong buka deh 11 ayat 6 gitu. Dia bilang gini, ya udah Dewi, terima kasih. Selesai Bapak Ibu ya, nggak perlu kirim duit ya, cukup kirim ayat gitu ya. Cukup kirim ayat, selesai gitu ya. Dan ya alhamdulillah selesai. Dan saya waktu itu nggak pernah nanya-nanya. Ketika saya pulang dari umroh, ternyata emang udah nggak ada lagi masalahnya. Dan dia nggak cerita. Baru setelah saya nulis buku ini, saya tanya, waktu itu ceritanya gimana? Ya ceritanya adalah setelah itu tiba-tiba aja ada konsumen yang bayar dan masuk uangnya di rekening gitu ya. Dan saat itu tepat sekali tukang-tukang akhirnya bisa terbayar semua tanpa bantuan saya. Langsung gitu ya, itu rezekinya datang. Nah akhirnya gitu ya, saya kemana-mana saya ngomongin ke anak saya, nak, kalau kamu punya masalah nak, ke Al-Quran nak, ke Al-Quran nak, gitu kan.
Al-Quran bisa jadi solusi buat kamu. Walaupun anak saya waktu itu masih umur 8 tahun sama 6 tahun ya, masih kecil sekali gitu ya. Tapi saya bilang, udah pokoknya Al-Quran, Al-Quran. Anak saya yang kedua bilang, Bi, aku punya masalah. Anak kecil punya masalah, anak umur 6 tahun gitu kan. Masalah kamu apa, Nah? Iya, Bi. Setiap aku pelihara hewan, kenapa mati terus ya, Bi ya? Oh gitu ya. Aduh, dalam hati saya, Masya Allah. Ya Allah, ini anak saya mau berinteraksi dengan Al-Quran. Tolong ya Allah. Coba gimana ya? Akhirnya, saya bilang ke dia, ya coba Nak, buka Al-Quran. Pas dibuka, ternyata surat An-Nur ayat kurang lebih 40-an. Allah lah yang ciptakan hewan beragam bentuknya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2, dan ada yang berjalan di atas perutnya. Dia bilang gini, ih ngepas banget ya Bi, gitu. Kan apa, kelinci kakinya 4, kata dia gitu ya. Bebek kakinya 2, terus kemudian ikan berjalan di atas perutnya. Dia udah ngerti loh Pak Ibu. Ternyata Allah mengerti apa yang ada dalam jiwa anak saya umur 6 tahun. Masya Allah. Terhadap anak saja itu Allah juga peduli. Kakak yang angkat tangan, Bi, aku juga punya masalah. Hah? Masalah apa kamu, Nak? Iya, Bi, setiap minjemin barang ke temen, kok kenapa nggak balik, Bi, gitu kan? Ya nggak balik tuh, gitu ya. Terus kemudian saya bilang sama dia, terus kata Umi apa? Kata Umi suruh rebut balik, Bi, gitu. Oh gitu ya. Oke, coba deh kita buka apa yang Allah mau di dalam Al-Quran. Pas dibuka, ternyata ayatnya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kamu dapat musibah, katakan semua juga punya Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Dia nanya, maksudnya apa, Bi? Kayaknya maksudnya diikhlasin aja, Nak, gitu kan? Karena kan itu barang-barang kamu, ya, pensil kamu, penggaris, ya, dan seterusnya itu punya Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi gimana? Mau pakai sarannya Umi, apa sarannya Allah untuk mengikhlaskan? Sarannya Allah dong, selesai. Nah, subhanallah Bapak Ibu, ya. Akhirnya saya selalu menggunakan ilmu garpu tala ini Bapak Ibu. Setiap ada masalah yang berat yang saya nggak tahu jawabannya, Masya Allah, akhirnya saya datang kepada sumber. Nah,